Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para teman-teman Kutut Mania se-Nusantara, berjumpa lagi di channel saya Totok Barokah. Bersyukur pada sore hari ini saya bisa ketemu dengan Kutut Mania yang sudah lumayan malang melintang di dunia kutut dengan prestasinya. Baik, untuk dulur-dulur sekalian, mohon untuk tidak lupa dengan kira-kira apa yang saya sampaikan, bahwa untuk meraih sukses tentulah kita harus banyak dekat dengan para kutut mania, utamanya kutut mania yang sudah malang melintang demikian lamanya dan sukses. Kalau apa yang mereka sampaikan itu kita simak dengan baik-baik, bagaimana trik-trik memperoleh gaji yang oke, bagaimana cara-cara meraih juara, insya Allah kalau kita cermati terus apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini, nanti insya Allah kita akan makin terarah, semakin tepat memilih gajo, dan pada akhirnya juga makin terbuka peluang untuk kita mencapai juara di lomba-lomba yang sering dilaksanakan itu. Baiklah, untuk sore hari ini habis lomba ya kita ya, Mas Ibnu. Terima kasih, walaupun kita sama-sama capek tapi mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang berkutut ini. Di satu sisi kita capek, tapi di sisi lain juga ada tepatnya karena suasana lomba masih terbawa ini ya. Sehingga yang kita sampaikan, semangatnya ini mudah-mudahan menjadi mengimbas kepada, terasa dalam perbincangan ini, dan akhirnya mengimbas kepada apa yang trik-trik yang kita sampaikan itu. Demikian. Ini saya perkenalkan adalah secara mudahnya disebut Mas Ibnu ya. Mas Ibnu. Iya. Alhamdulillah. Iya. Matur suwun, terima kasih atas waktu dan silaturahimnya. Iya. Saya sebagai pecinta pelestari perkutut lokal, iya, dan mengikuti perlombaan-perlombaan. Iya. Alhamdulillah beberapa kali mendapatkan prestasi juara. Iya. Demikian. Jadi alhamdulillah Mas Ibnu ini tadi belum disebutkan ya, tinggal di Kanigoro, Blitar. Jadi perkembangan perkutut di Blitar ini luar biasa, semangat, termasuk yang senior, termasuk yang muda. Kalau Mas Ibnu saya sebut yang muda, enggak apa-apa ya? Betul. Insya Allah termasuk termuda ini. Termuda ya. Demikian ini, tapi sebagian dari yang muda yang sukses, sehingga apa-apa yang sudah diraih ini mari kita simak ya, sampai di mana prestasi-prestasi yang selama ini dicapai, dan nanti akan kita berikan kepada kita trik-trik yang akan disampaikan selama ini. Kita mulai dari dulu Mas ya, perkenalan setelah menuju kemana saja lombanya gitu ya. Mungkin dari prestasi-prestasi ini, dari yang sudah ada, dari piagam-piagam dan piala ini, nanti kita makin kenal dengan Mas Ibnu ini. Tolong dibacakan ini Mas ya, dari yang sudah dicapai demikian ya. Terima kasih. Sebenarnya ini Pak, Iya. saya ada beberapa kali itu mendapatkan piala juara. Iya. Namun burungnya itu Begitu terjual, pialanya dan piagamnya harus kita relakan untuk pembeli itu ya. Jadi ini adalah hanya sebagian, karena sebagiannya adalah bila burung terjual, maka pialanya, piagamnya juga diberikan untuk mensupport mereka. Itu begitu. Jadi ini dulu, terus nanti yang sudah lepas-lepas itu sambil kita ingat ya.
Iya. Nah, jadi ini gimana ini ya? Yang ini Ini yang masih saya tersimpan dan seminggu yang lalu ini ya, kayaknya itu Iya. di kelas gacoran gacoran bebas. bebas. Tapi burungnya lokal atau Bangkok itu? Ini atau lokal. crossing atau lokal ya? Lokal. Lokal. Itu berhasil juara 9. Juara 9. Ya, Dengan poin 161. 161. Ya, lanjut Mas. Lagi di juara lokal alam ini Iya. poin 72 Ah, nama iya. burung kluthuk. Ya, juara 8 Terus di Malang ini rumahnya. di Malang. Ya. Di Malang Lomba menjelang Gatnas ini rupanya. Ya, lomba menjelang Gatnas ya. Di tempat petik madu itu. ini di bukan ya? Bukan ya? Ini di Pakis Aji. Di Pakis Aji. Iya betul. Iya, iya. Workshop Pakis Aji Iya. Kota Malang. Meraih Meraih juara juara 1 dengan poin 113 di Ah. lokal kelas lokal alam. Juara 8. juara 8 poin 113. Ya, keluar kota masih memperoleh juara. Iya. Dan selanjutnya ini burung crossing. Iya. Burung crossing ini burungnya sudah terjual ini. Sudah terjual sama Ini burungnya. beberapa piagam juara 1 2 kali, juara 2 1 kali. Itu dibawa Juara 2 1 kali, juara 1 kali juga. Juara 1 2 kali, Juara 1 2 kali. juara 2 1 kali. Juara 2-nya 1 kali. Sudah terjual burung crossing. Masih diingat namanya apa itu? Nama burung Bahagia. Bahagia. Iya. Keluar untuk saudara kita di Blitar atau luar Blitar ini? Di saudara kita. Saudara Blitar. Hampir rata-rata di saudara Blitar karena saya Oh, iya. memprioritaskan itu untuk Blitar dahulu. teman-teman nanti biar kita Makin semangat. semangat mungkin keluar kota atau ke saudara baru. Iya. Itu Ini jadi yang terutama masih tersisa ya. juara 8 Juara poin 8 ya. 165 di gacoran ternak. Iya. Tapi sebelumnya nama burungnya Bahagia ini tadi Iya. juara 1 2 kali, Iya. juara 2 1 kali. Juara 1 poinnya 272 Iya. dan 314. 314. Iya. Dan ini selanjutnya tetap ini sisa juga. Ini Iya. nama burung Poami-ami ini juara 8 ini Burungnya sudah laku? sudah laku ini. Iya. Iya. Poin jumlah 125. Iya. Meraih juara 1 penting, menyeraih juara 2 penting, tapi meraih juara 4 dan 5 tapi segera laku juga sangat penting ya. Penting. Iya. Kan gitu Ki. Jadi ya kita bermain-main asik dengan berfoto tapi juga ada penghasilan dari sini. Nah, mudah-mudahan demikian juga ya yang kita alami. Demikian. Terus ini kemarin seminggu kemarin ini tanggal 28 Agustus 21 Agustus kemarin ketemu dengan saya Mas Info berhasil meraih juara 1. Di mana burungnya itu? Dan juara 2 Pak. Juara 1 dan juara 2 kemarin ya. Iya. Iya, burungnya di mana ini sekarang? Burungnya sudah terjual. Sudah ke terjual saudara juga ya. Malang. Oh iya. Iya. Dibeli saudara Malang. Laris pokoknya ya. Demikian. Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Dan untuk hari ini alhamdulillah Hari saya ini disambung lagi tadi ketemu dengan saya juga lomba meraih juara 1 Juara di 1. kelas bebas dengan Iya. poin 484. Iya, hari ini Iya. 484 ini burung lokal ya. Lokal. Dan Nama burung pialanya? Kantil. Pialanya Ini ya. Piala bergilir dan Ini piala piala. tetap. Jadi piala kebetulan terbaik dari lingkup Blitar ini. Iya, hari ini Piala. tadi ya. Iya. Jadi ini juara 1, juara tetapnya. Terus ini juara bergilirnya harinya berhak dibawa pulang hari ini. Iya, oleh Mas Ibnu. Bukan main-main, 484.
Demikian. 30 menit. 30 menit. Iya. Burungnya kan dibawa pulang nih ya. Iya, Pak. Ada kan ya? Ada. Nah, jangan-jangan nanti belum pulang sudah dibawa orang lagi. Masih Sudah ada, laku Pak. Kebetulan tadi juga ada penawaran tapi gitu ya. belum cocok Belum dengan cocok, iya. harganya. Iya, tetap di tempat Mas ya. Saya video burungnya itu ya. Oke, boleh, monggo. Nah, ini kita tampakkan telur-telur burungnya. Nah, itu burungnya. Itu ya. Tidak apa-apa di tempatnya ya. Nah, ini burungnya yang sangkar coklat. Oke, demikian. Terus kita lengkapi juga ini tadi ada piagam, pialanya itu ya. Nah, ini pialanya. Demikian. Ada berapa itu pialanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 piala yang tidak dibawa oleh pembeli. Yang lain-lainnya dibawa oleh pembeli ini saya kira. Terima kasih atas info prestasi-prestasi ini. Selanjutnya tentunya kita tahu bahwa prestasi ini bukan suatu kebetulan kalau berulang-ulang diperoleh, melainkan tentu Mas Ibnu memiliki suatu settingan yang berarti tepat bagi burung, tepat bagi diajak untuk lomba, sehingga di lomba itu bisa action dan nongkrong di juara. Nah, ini kita bahas apa saja ya, penjemuran mungkin ya, penjemuran bagaimana? Pertama, Pak, Ya. kalau untuk perawatan atau settingan strategi nanti menuju untuk ke gantangan lomba, Iya. pertama milih burung, Pak. Jadi Iya. burung yang dipilih itu seperti apa? Salah Iya. satunya itu saya fokus prioritasnya di burung mental. Iya. Karakter burung mental seperti apa? Jadi burung mental itu menurut saya waktu saya beli mungkin Sebelum diambil di sudah terlihat ya. orang teras lah, Iya. macam orang teras atau di teman yang pemain lomba juga. Itu karakternya burung ketika bunyi itu menurut saya agak goyang-goyang. Iya. Jadi Kita setengah dekatkan kerot-kerot saudara ya. gitu, Pak. Iya. Berkerot-kerot gitu ketika bunyi. Menurut saya itu termasuk Iya. burung mental. Jadi yang utama adalah mental dari burung itu sudah kelihatan oke. Dan ini Mas Ibnu memperhatikan biasanya kalau punya sifat fighter itu bunyi sambil sedikit gerak-gerak, Iya, betul. sambil kerot-kerot. Iya, betul. Iya. Mungkin itu bisa dibilang burung berahi atau Ya. memang burung mental karakter. Menurut saya itu burung karakter. Iya. Iya, jadi katakanlah untuk faktornya bisa dikatakan yang model begitu tuh di atas rata-rata ya. Mungkin kalau masih di orang lain dan mungkin di orang lain dan belum meraih prestasi puncak, mungkin bisa kita harapkan untuk kita ambil. Nantinya setelah kita rawat dengan lebih tepat, mungkin akhirnya lebih moncer. Kira-kira begitu ya. Betul. Iya. Satu yang utama, yang pertama adalah burung itu harus tepat. Memang burung yang kita pilih adalah burung yang fighter. Demikian. Jadi dan tandanya itu tadi ya. Untuk selanjutnya di perawatan mungkin makanan, penjemuran. Nah, saya makanan itu menyesuaikan kesukaan burung. Iya. Kesukaan burung. Jadi saya menyiapkan itu sekitar 3 sampai 4 Ada? nggih. Iya. Jadi saya menyesuaikan setiap burung itu punya karakter masing-masing. Iya. Jadi nggak bisa dipaksakan burung misal kesukaannya ketan itu dipaksa millet Iya. terus gitu. Iya. Jadi harus disesuaikan kesukaannya. Iya. Jadi terutama pakan itu yang utama adalah pakan itu haruslah disukai oleh burung itu terutama ya. Iya. Dan agar kita nggak keliru, berarti
kita satu sangkar misalnya dikasih 3 wadah ya, yang berbeda-beda. Nah, nanti bisa kita amati yang lebih disukai oleh burung yang mana. Gitu. Nah, begitu ya. Oh, sangat bagus ini saya kira. Nah, dan selanjutnya di penjemuran atau pengembunan. Kalau pengembunan saya menggunakan itu minimal 1 minggu atau 2 hari sekali itu harus diembunkan. Dan penjemuran itu Yang dimaksud pengembunan ini apa, dikeluarkan pada pagi hari atau pada malam hari di luar rumah? yang saya terapkan itu di pagi hari. Pagi Contoh hari, sekitar ya. jam 5-an itu dikeluarkan. Jam 5 sudah dikeluarkan, itu contoh pengembunan ya. Untuk penjemuran itu minimal kalau saya itu setiap hari itu minimal 1 jam atau 2 jam itu harus. Tapi setiap hari. Setiap hari. Setiap hari antara 1 sampai 2 jam minimal. Itu gitu ya. harus. Iya. Dan yang saya terapkan itu sekitar 3 jam sampai 4 jam. Jadi sekitar jam 10, jam 11 itu Sudah masuk. saya masuk. Iya. Dan nanti termasuk saya penempatannya itu saya menggunakan robong separuh. Kalau sudah masuk dalam rumah ya. Iya, robong separuh. Robong Itu separuh, fungsi iya. jadi burung itu tidak berdekatan atau nanti menimbulkan kuar. Iya. Pertama itu, kedua, jadi disesuaikan robong itu kesukaannya apa, atau nanti ketika waktu kita robong dibawa ke lapangan itu sudah adaptasi, tidak kaget Dengan kerodong itu. gitu. Iya. Setelah masuk dalam rumah itu separuh dikerodong. Yang tujuannya mengenal warna kerodong itu. Yang ke satu, yang kedua agar tidak terlihat burung lainnya ya. Iya, betul. Nah, demikian. Itu diperlukan paling siang jam 11 sudah masuk ke dalam rumah. Nah, itu begitu. Ini rupanya Mas Ibnu juga nggak pelit untuk kasih tip lainnya, saya kira. Coba ya kita tes ya. Nah, misalnya begini, ini katanya siap untuk yang utama dalam settingan antara lain itu saat kita berangkat ke lomba bagaimana, detik-detik atau beberapa jam sebelum lomba ini menentukan. Apakah betul begitu? Betul. Dan gitu ya. itu sangat berpengaruh, Pak. Sangat berpengaruh. Iya. Iya, saat dari rumah ke tempat lomba itu trik bagaimana? Ya. Settingan atau strategi saya membawa burung dari rumah menuju gantangan, anggap saja jarak jauh sekitar ditempuh 1 jam sampai 2 jam. Itu baik datang lebih awal, katakanlah dimulai jam 8, itu kalau bisa jam 7 itu sudah di Nyampe lokasi. tempat, iya. Ya, sudah di lokasi. Dan nanti selanjutnya burung itu ditaruh berdekatan dengan gantangan. Iya. Bisa dirobong separuh, bisa di-full buka robong dan didekat-dekatkan dengan burung. Fungsinya apa? Biar kalau terlalu dekat itu tidak boros tenaga bunyi. Iya. Iya. Terus fungsi didekatkan dengan gantangan itu supaya burung itu membaca situasi medan, orientasi medan lah. Jadi pengenalan Yang akan di lingkungan gantangan. Iya. Dia akan action di mana? Nah, tempat itu harus sudah dikenali dulu ya. Iya, betul. Iya. Jadi ketika kita gantang itu sudah Mengenal tempat itu. dengan situasi gantangan itu. Iya. Nah, inilah mungkin yang belum dibocorkan oleh yang lain. Nah, makanya ini mudah-mudahan diterima dengan baik ya. Jadi berangkat kalau bahasa Blitar itu harus yang gasik ya. Gasik. Ya, harus yang gasik. Jadi gasik itu lawannya telat ya. Nah, jangan sampai telat. Tidak telat itu namanya segera datang ke tempat lomba, itu namanya gasik. Minimal jadi 1 jam sebelum lomba ya. Betul. Ya, minimal 1 jam sebelum lomba supaya burungnya sudah adaptasi dengan tempat itu. Begitu terus diusahakan tempat penggantangannya dikit-dikit sudah dikenal oleh burungnya. Jadi jangan jauh-jauh dari tempat menggantang. Nah, itu begitu dari master kita yang infonya sangat berharga ini. Nah, demikian. Iya. Tentang jamu ya. Nah, ini nggak keberatan untuk kasih bocoran jamu ya. Boleh, Terima saya kasih ya. Jamunya ini beli atau buat sendiri nih Mas? Kebetulan buat sendiri, Pak.
sebelumnya juga sempat beberapa kali itu mencoba dari jamu beli Iya. itu sepertinya mungkin saya menerapkan itu nggak sesuai atau kurang tepat dari anjuran. Iya. Jadi saya kalaupun menjamu itu Pak, itu tetap melihat kondisi burung. Iya. Saya lebih prioritas burung untuk dijamu itu burung kondisi tidak fit seperti nyekukruk Iya. atau jebuk gitu loh Pak. Iya. Jadi anggap saja burung itu sakit. Jadi Iya. saya menggunakan jamu. Tapi kalau burung sudah fit, saya tidak menggunakan jamu. Paling saya menggunakan extra fooding itu sekitar di hari H-2 atau hari Jumat. Misalnya ekstra puding berupa kacang hijau atau apa? Seperti kacang hijau. Iya. Kacang hijau itu saya menggunakan 5 sampai 8 saja di Jumat sore. Jumat sore. Ya. Iya. Terus saya menggunakan terasi merah. Terasi merah itu saya Bukan terasi putih ya? bukan terasi Iya. merah yang kandungan udangnya itu Tinggi apa rendah? Tinggi Pak. Tinggi ya. Itu rata-rata saya menggunakan sekitar 2 minggu sekali. Oh Di iya. terasi merah. Terasi Satu merah. butir saja. Iya. 2 minggu sekali. Iya. Iya. Termasuk extra fooding itu kan tadi saya memiliki 4 macam campuran racikan pakan. Iya. Jadi untuk harian, Iya. terus untuk beberapa burung yang mungkin kesukaannya ketan atau nilat merah gitu. Iya. Terus selanjutnya ini racikan pakan yang mengandung formula ya seperti rempah-rempah, Iya. cuman tidak tinggi. Iya. Ada beberapa burung itu kita dapat dari burung baru itu makanannya cuma millet nyil atau millet saja, nggak ada campuran. Itu baiknya hariannya dikasih seperti millet seperti biasanya. Nanti di hari Jumat atau Sabtu nanti dikasih extra fooding. Ininya makanannya itu sekitar 1 sendok atau 2 sendok di atasnya Yang biasanya. yang biasanya untuk harian. Iya. Terus ini yang formulanya tinggi, mungkin saya meracik sebagian beberapa pakan itu dari beli sudah kemasan itu. Iya. Saya racik sendiri dan saya pakai rempah-rempah saya sendiri. Iya. Nah itu biasanya untuk burung memang benar-benar kondisi ngedrop, Iya. mungkin macet atau biasanya Iya. wajar itu ada penurunan. Iya. Staminanya kira-kira perlu Stamina, didongkrak, betul. maka pakai yang Iya. itu. Ya. Apa pakai misalnya kesimpulannya gini Pak. Iya. Jadi untuk menggunakan jamu atau macam bisa dibilang doping, Iya. itu saya tetap melihat kondisi burung. Jadi Kondisi kalau burung burungnya iya. kurang fit saya kasih gitu. Kalau Iya. lagi fit ya tetap saya biarkan aja. Iya. Jadi kalau pakan ini tadi saya menyimpulkan kita membuat racikan sendiri ada, terus yang dari beli ada, terus kita sadur dalam takaran tertentu gitu. Betul. Oh ya. Disitulah kita itu mendapatkan ilmu, pengalaman, pembelajaran. Jadi kalau untuk burung istilahnya belum juara atau belum bunyi di lapangan, jangan kecil hati. Iya. Nah, ketika kita mendapatkan istilahnya kegagalan, di situ Iya. kita mendapatkan pembelajaran. Iya. Dan nanti untuk evaluasi berikutnya Iya. seperti apa itu setiap burung itu karakter itu beda-beda. Yang salah berarti kitanya yang harus perlu belajar lagi, Iya, bukan betul. burungnya yang salah. Betul. Kalau kita mengalami kegagalan itu begitu sebetulnya ya. Iya. Nah, kita yang harus evaluasi, bukan burungnya yang disalahkan. Demikian ya, ini muda yang sudah orang muda yang sudah punya kesimpulan tinggi saya kira. Demikian. Itu tentu saja ini Ada sudah beberapa saya cerita dari teman dan saya pernah mengalami sendiri. ya. Untuk kestabilan juara Iya. itu kadang sulit
dan kadang bikin stres juga. Artinya burung anggap saja 3 kali sampai 4 kali itu stabil juara satu atau mungkin itu banyak sekali ada yang mengeluh. Maksudnya kalau juara 1, 2, 3 setelah itu masih belum tentu ini suatu kestabilan. Kalau di atas 3, jadi kalau sudah 6 kali, 7 kali, 8 kali sudah terus menerusan juara baru itu stabil. Itu begitu ya. Nah, untuk mempertahankan kestabilan ini yang sulit gitu ya. Jadi kalau meraih juara di event ke-1, ke-2, ke-3 ini relatif masih harus hati-hati. Karena di event berikutnya belum tentu akan masih meraih lagi. Dan itulah yang dinamakan berarti masih belum stabil gitu ya. Betul. Nah, makanya kita harus belajar di kestabilan ini. Jadi jangankan 1 kali ya. Jadi menang 3 kali berturut-turut itu aja masih belum menandakan kita itu berhasil merawat burung dengan tepat, karena itu masih belum merupakan suatu, belum terlihat kestabilannya. Nah, ini kesimpulan yang luar biasa dari Mas Ibnu ini yang disampaikan ya. Demikian. Ya. Kalau memandikan burung ini? Saya memandikan burung itu sekitar rata-rata 1,5 bulan sampai 2 bulan. Jarang ya? Jarang ya? Saya tetap melihat kondisi burung. Iya. Antara 1,5 bulan sampai 2 bulan baru memandikan burung gitu ya. Iya. Saya tetap lihat kondisi burung. Iya. Dan ciri-ciri, salah satu ciri-ciri pengen dimandikan bisa dibilang terlalu over berayi. Iya. Berayi. Baru kemungkinan alternatifnya dimandikan ya kalau over birahi. Nah, demikian kalau aman-aman saja, burungnya kelihatan bolos-bolos saja ya enggak usah dimandikan. Nah, gitu ya. Nah, yang rajin mandi juragannya burung. Gitu ya. Iya, kalau burungnya wis biar mandi embun aja sudah cukup mungkin gitu ya. Ini infonya saya kira sudah banyak dan sangat berharga ya, Mas Ibnu ya. Ini saya di sini banyak bersyukur, mengucapkan terima kasih karena walaupun sama-sama capek ini kita masih menyempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol bersama dan berkaitan dengan trik gacuan kita. Dan kalau tadi pemirsa menyimak dengan baik, itu adalah bukan trik yang biasa, itu adalah trik yang sudah mengalami peninjauan berulang-ulang ya, evaluasi berulang-ulang, dan itulah trik yang sudah kira-kira oke untuk diterapkan oleh kita semua. Dipakai, alhamdulillah. Kalau nggak dipakai, jadikan alternatif bahwa itu mungkin beberapa burung, misalkan Anda itu punya beberapa burung, sebagian burung mungkin sudah ada triknya, mungkin sebagian burung lagi yang masih belum tepat. Trik dari Pak Ibnu ini, dari Mas Ibnu ini tentu sangat berharga bagi kita, bisa dicoba itu ya. Demikian. Saya pun juga masih akan mencoba. Misalnya dari Mas Ibnu tadi, saya menyadari bahwa untuk pemakaian terasi itu sangat penting karena itu mengandung protein yang tepat. Tapi saya males. Tapi dengan ngobrol-ngobrol begini, saya menjadi termotivasi, sehingga burung perkutut saya ini yang kira-kira sehatnya kurang maksimal, dengan ini tadi ngobrol-ngobrol jadi termotivasi, sehingga nanti saya tentu harus menyempatkan itu memakai terasi itu ya, terasi merah demikian ya. Iya. Ini sangat berharga dari Mas Ibnu ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kita ini menjadi amal ibadahnya Mas Ibnu ya. Menjadi amal jariah untuk kita semua. Kalau kita sudah makin menemukan trik perawatan yang tepat, gacuan kita makin oke, akhirnya kita semakin semangat. Akhirnya pencinta perkutut itu semakin berkembang, semakin banyak karena semakin menguasai apa yang digelutinya. Demikian ya. Terima kasih saya kira ya. Ya, sekali lagi yang saya biasa sampaikan adalah terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita. Amin. Bermanfaat bagi Mas Ibnu dunia akhirat. Amin. Amin.
Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.